Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakiki Dani Maulana. Saya akan mengulas soal ujian tengah semester program studi S1 Teknik Dirgantara pada Mapel Kinamika dan Dinamika Teknik. Oke teman-teman, mari kita mengulas pertanyaan pertama, yakni tentang gambar lempeng. Di sini terdapat gambar lempeng yang mempunyai kecepatan sudut 120 putaran per menit dan percepatan 132 radien per detik. Dan di sini terdapat panjang titik vektor antara O dan B yakni 38,1 mm dan titik vektor panjangnya yakni 25,4 mm antara C dan O. Nah, di sini pertanyaannya, buatlah gambar ukuran penuh serat untuk lempeng dan tunjukkan vektor-vektor pada titik B dan C dengan menggunakan skala 1 mm sama dengan 0,012 meter per second dan percepatan 1 mm sama dengan 0,00,24 meter second. Nah, di sini tentukan secara grafis kecepatan C terhadap B, percepatan B, percepatan C, dan percepatan C terhadap B. Oke teman-teman, mari kita mengulas pertanyaan yang pertama, yakni tentang gambar lempeng. Di sini terdapat gambar lempeng yang mempunyai kecepatan sudut 120 putaran per menit. Yang berarti kita bisa menarik titik vektor yang B ke arah yang berlawanan, yakni ke arah samping kiri. Kita bisa ke kiri teman-teman. Nah, dan yang kedua yakni tentang percepatan C. Karena tadi kan disuruhkan untuk mencari kecepatan C terhadap B kan. Oke, untuk percepatan C yakni sama. Karena kecepatan sudutnya berlawanan arah jarum jam. Jadi kita akan menggambar untuk garisnya. Dari titik vektor C ke sini teman-teman. Nah, karena pertanyaannya tadi disuruh buatlah gambar dengan ukuran yang telah ditunjukkan pada vektor-vektor titik B dan titik C. Kita gambar garis-garis yang telah ditentukan tadi. Ini adalah kecepatan B dan ini adalah kecepatan C. Nah, untuk jawabannya kita gambar gini, percepatan B dan kecepatan C. Nah, di sini kita tinggal menghubungkan. Untuk jawaban yang A telah terjawab. Yang kedua yakni tentang percepatan B. Di sini untuk rumus percepatan yakni percepatan normal dikali percepatan eksponensial.
Di sini sudah tertera juga teman-teman bahwa percepatan ini berlawanan dengan kecepatan sudut. Oke. Untuk yang pertanyaan yang B, yakni tentang percepatan B. Untuk percepatan B, untuk yang tangensial pasti berlawanan dengan kecepatan. Kalau tadi kecepatan B-nya ke kiri, pasti percepatannya ke kanan. Dan untuk kecepatan normalnya pasti mengarah ke titik sudut teman-teman. Dan titik sudutnya maksud saya berada di tengah sini. Kita tarik, jadi kita bisa tarik. Dan dari kecepatan normal tangensial tinggal kita hubungkan. Dari yang kita hubungkan tadi, kita bisa temukan untuk percepatannya, yakni tinggal menarik garis tengahnya sini teman-teman. Nah, kita udah ketemu nih untuk percepatan B. Selanjutnya pertanyaan yang C, yakni untuk mencari percepatan C. Seperti halnya yang tadi, percepatan pasti berlawanan dengan kecepatan. Kalau kecepatan ke bawah, pasti percepatannya ke atas. Dan untuk kecepatan itu kan tadi kan soalnya tangensial. Sekarang kecepatan normal pasti ke titik pusatnya. Tinggal kita hubungkan. Nah, kita tinggal tarik garisnya untuk mencari kecepatan C. Nah, telah ketemu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yakni percepatan C terhadap B. Di sini kita telah temukan percepatan B dan percepatan C, ya kan? Tinggal kita gambar di bawah sini aja. Untuk percepatan C itu tarik ke atas. Dan untuk percepatan B itu mengarah ke bawah. Ini kecepatan, ini C, ini B. Sudah kita hubungin. Setelah itu kita hubungin ya teman-teman. Nah, di sini sudah ketemu percepatan C terhadap B, dan yang A percepatan C terhadap D. Sekarang kita mencari jawaban dari soal yang kedua, yakni carilah titik pusat percepatan setelah terjauh dari sebuah garis yang pada gambar ini. Pasti kita akan membuat gambar. Sekarang kita akan membuat gambar
soal nomor 2 ya teman-teman. Di sini kita akan membuat gambar. Oke, di sini ternyata ada 4 batang ya teman-teman. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengetahui rumusnya, N dalam kurung N dikali 1 dibagi 2. N itu apa? Adalah jumlah dari batang itu sendiri. Di sini terdapat 4 batang ya teman-teman, yang kita tulis 4 kali 1 dibagi 2. Ini bisa kita coret dan menghasilkan 6. Oke, di sini akan membuat tabel dan juga lingkaran. Untuk mengetahui, karena n-nya ada jumlah 4, maka kita akan tulis dari sini 1, 2, 3, 4. Dan terakhir kita akan menghubungkan 1 dan 2 dan 2,3, dan di sini 3,4. Ini sudah gabung ya teman-teman. Otomatis kita bisa bikin garis di sini untuk mengetahui 1,4-nya. Oke, di sini juga terdapat garis 1. Di sini 1,2, 1,3, 1,4. Di sini 2,3, 2,4. Terus terdapat 3,4. Di sini kita sudah mengetahui 1,3-nya, 1,4-nya sudah, 2,3 sudah, terus 2,4-nya belum, dan 3,4 sudah tertera di sini ya teman. Jadi terdapat kurang 2 garis yang harus kita gambarkan. Di sini untuk mencari 1,3 kita bisa tarik dari garis sini ya teman-teman. Nah, di sini ada titik tarik, kita bisa tarik dari sudut sini untuk mengetahui 1,3-nya. Dan di sini telah terdapat titik 1,3-nya. Ya,
Kita bisa tarik lagi di sini teman-teman untuk mengetahui, karena 4-nya kan mengikuti garis dan sudah fix sama 1. Kita tarik sini. Untuk mengetahui 2,4. Nah, sudah ketemu semua teman-teman. Seperti yang diketahui, nah di sini kita dapat mengetahui jika terdapat 6 titik pusat. Oke. Di sini kita akan mengulas soal nomor 3. Yakni ada pada gambar untuk suatu mekanisme Pemmickle-Scott dalam gambar di bawah ini, jika diketahui R yang 250 mm dan memiliki sudut 60 derajat dan kecepatan putar engkolnya 180 putar per menit. Tentukan untuk pertanyaannya, yakni tentukan percepatan dalam meter per second dan percepatan peluncurnya dalam meter per second. Oke. Selanjutnya kita bisa ketahui di sini. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui R-nya 250 mm dan titik sudutnya 60 derajat. Dan untuk yang ditanyakan sama dengan meter per second. Terus A yang ditanya meter per second. Terus jawabannya V, R dikali W sin derajat yang diketahui tadi. Di sini kan sudah diketahui tentang R dan untuk derajatnya, tapi belum diketahui W-nya itu berapa. Untuk mengetahui W-nya kita harus mencari dulu, yakni W sama dengan 2 dikali N. 2P sama dengan tadi 180. P-nya ini di 3, dan jika dihitung satu koma empat radian per menit. Nah, di sini kita bisa tulis lagi karena ikan, maka 3,42 dibagi 60 hasilnya 18,51 radian per second. Nah, ini adalah hasil dari W atau kecepatan sudutnya.
Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaannya A, untuk R-nya 0,25 dikali kecepatan sudutnya tadi 18,8571, sin untuk sudutnya tadi 60 derajat. Jika dihitung secara kalkulator, maka hasilnya akan hasil 4,08269 meter per second. Udah ketemu. Dan sekarang untuk mencari percepatannya, rumusnya sama, namun kecepatan sudut terdapat kuadrat. Jadi cos ini R kita ketahui 0,25 R ini, dan kecepatan sudutnya tadi kita kuadratkan dulu 8571 kuadrat. Derajat. Jika kita hitung pakai kalkulator, maka akan menghasilkan 44,4487 meter per second kuadrat. Inilah hasil soal dari nomor 3. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan nomor 4. Jadi sebuah mekanisme engkol peluncur dibuat mekanisme membalik cepat dengan panjang batang 2, yakni di sini adalah 100 mm dan panjang batang 300 mm. Dan untuk panjang langkahnya 100 mm dan terdapat perubahan waktu, yakni waktu kerja dan waktu balik 1,2 banding 1. Tentukan, nah pertanyaannya tentukan V kecepatan kerja dan kecepatan balik dalam meter per second. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa tulis diketahui untuk panjang batang dan 100 mm dan panjang batang 3, yakni 300 mm. Untuk panjang langkah yakni 100 mm dan terdapat perbandingan waktu, yakni waktu kerja dan waktu balik. Ini yang ditanyakan di kecepatan kerja
dan kecepatan balik. Dalam meter per second. Dan di sini kita akan mencari kecepatan. Hurufnya kecepatan kalau di pasti langkah dibagi waktu. Untuk mencari, kan di sini karena waktunya masih perbandingan, maka oleh karena itu kita mencari perbandingannya dulu, yakni Q1 Q2. Q1 dibagikan dengan tersebut. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencari antara Q1 dan Q2. Nah, di sini kita akan membuat perkalian silang dan hasilnya Q1 sama dengan 1,2. Nah, karena kita mencari untuk mengetahui sudut dari lingkaran ini tadi, maka Q1 ditambah Q2 sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 360 derajat. Q1 tadi kan sama dengan 1,2. Ditambah Q2 sama dengan 360 derajat. Nah, kalau kita hasilkan maka memperoleh 2,2 Q2 sama dengan 360. Jika kita balikan lagi Q2 maka 360 derajat dibagi 2,2 maka akan menghasilkan 163,64 derajat, yang berarti akan menunjukkan waktu balik. Karena Q2 udah diketahui, maka kita akan mencari Q1-nya. Q1-nya yakni 360 derajat tadi dikurangi Q2 yang telah diketahui. Maka 360 dikurangi 163,64 derajat maka menghasilkan 196, yang berarti akan menghasilkan waktu kerja. Karena Q1 dan Q2 sudah diketahui, maka kita bisa mencari nih T1 dan T2 nya. Nah, untuk T1 yakni waktu kerja yang diketahui 196,36 derajat dibagi sudut lingkaran secara penuh 360 derajat, maka akan menghasilkan 0,3
second. Untuk T2 nya waktu balik 163,64 dibagi 360 derajat, maka akan menghasilkan 0,45 second. Nah, karena T1 dan T2 udah diketahui, kita bisa langsung mencari V atau kecepatannya. V, kita akan mencari kecepatan kerja terlebih dulu. Langkah atau jarak dibagi T1. T1. Langkah tadi kan udah diketahui, jaraknya adalah 100 mm dibagi T1 0,54 second, maka akan menghasilkan 185,18 mm per second. Karena di sini kita disuruh mencari per meter per second, maka kita harus membuat dari milimeter menjadi meter, yakni akan menghasilkan 0,185 meter per second. Selanjutnya, jika kita sudah ketemu, kita akan mencari kecepatan yang berikutnya, yakni kecepatan balik. Kecepatan balik tadi jarak dibagi waktu balik. Makanya yakni 100 mm dibagi kecepatan balik tadi diketahui 0,45 second. Kalau kita bagi akan menghasilkan 2,22 meter per second. Karena di sini terdapat satuan milimeter dan kita disuruh mencari meternya, maka kita akan merubah dari milimeter menjadi meter agar akan menghasilkan 0,22 meter per second. Nah, sudah ketemu hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton hasil kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.